Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hari Jumat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya, saya Ari dan juga rekan Stefanus kembali menemani Anda di program Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi. Wow, hari ini Jumat 21 Juni 2024 yang juga bertepatan dengan Hari Musik Internasional atau World Music Day yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Dan peringatan Hari Musik ini dilaksanakan pertama kalinya di Prancis pada tahun 1982. Peringatan Hari Musik Sedunia bertujuan untuk mendorong orang agar lebih banyak berinteraksi dengan berbagai jenis musik, lagu, serta berbagai instrumen-instrumennya. Selain itu juga untuk mendorong seluruh musisi, mulai dari yang amatir, profesional, hingga kalangan anak muda dan orang tua untuk menikmati seluruh genre musik. Saya lansir dari National Today, Hari Musik Sedunia dimulai di Prancis pada saat Maurice Florent menjadi Direktur Musik dan Tari di Kementerian Kebudayaan pada bulan Oktober 1981 dengan cara menerapkan perspektifnya pada praktek musik bahwa musik di mana-mana dan konser tidak di mana-mana. Nah, pada tahun 1982, Florent menuliskan penelitiannya tentang kebiasaan budaya Prancis bahwa setiap 1 dari 2 orang memainkan alat musik. Terinspirasi dari hal ini, dia mulai memikirkan cara untuk menyatukan orang-orang di jalanan melalui musik. Nah, maka hari itu, Hari Musik Sedunia atau Fête de la Musique mulai diadakan di Paris pada tahun 1982 dan mulai dikenal banyak orang. Tapi hari ini saya tidak akan ngobrol-ngobrol mengenai Hari Musik Internasional, tapi temennya saat kita mendengarkan musik, yaitu kopi. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal beberapa jenis kopi yang mungkin masih jarang kita dengar ya. Kalau kita taunya kopi kan Arabica, Robusta, dan Liberica. Ternyata ada jenis-jenis kopi yang lainnya yang aduhai untuk dicoba. 92,5 Maestro FM, House with the Sound, masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi dan juga memperingati Hari Musik Sedunia. Sambil kita dengerin musik-musik yang enak ya, sambil ngopi-ngopi cantik begitu ya. Kenapa sih ngopi-ngopi cantik gitu? Padahal yang ngopi-ngopi ganteng juga banyak loh. Nah, mumpung saya belum lupa, buat Anda yang mungkin punya usaha kopi, silakan Anda bisa bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa mempromosikan produk-produk kopi Anda, racikan-racikan kopi Anda kepada masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Silakan hubungi call center kami di 081 320 000925 atau DM aja di Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Seperti tadi ya Sobat Maestro ya, banyak orang yang mengenal kopi itu hanya 3 jenis macam ya, kalau nggak Arabica, Robusta, atau Liberica. Ternyata ada beberapa jenis kopi yang aduhai manjalika gitu ya, dan ini menjadi favorit penggemar kopi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Langsung saja, ini ada yang namanya kopi Colombia. Kopi Colombia sebenarnya anak dari kopi Arabica. Wow, dia punya anak ya namanya Colombia. Walaupun anak dari kopi Arabica, tapi tetap saja mereka memiliki cita rasa yang berbeda. Kopi Colombia dikembangkan di Colombia pastinya ya, dan memiliki rasa seduhan yang lebih nikmat dari kopi Arabica biasa. Bahkan di beberapa negara harganya dibanderol lebih tinggi Sobat Maestro. Nah, seperti yang seringkali saya sentil-sentil manja gitu ya, kopi ini kan disesuaikan di mana dia ditanam gitu. Jadi walaupun jenisnya sama, tapi ditanam di tempat yang berbeda, dia akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Kopi Colombia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Rasanya pekat, manis, dan keasamannya ringan ya, karena memang dia masuk anaknya dari Arabica. Terlepas dari itu, ada sejumlah keistimewaan lain dari kopi Colombia. Nah, Sobat Maestro, Colombia merupakan negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia. Meskipun kuantitasnya tidak begitu banyak, tetapi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Kopi Colombia dikenal unggul dan memiliki rasa yang unik.
Nah, kopi selanjutnya adalah kopi Excelsa. Ini juga banyak jenisnya ya, termasuk Excelsa ini masuk di berbagai daerah di Indonesia. Yang kemarin memenangkan juara ketiga itu Excelsa dari Sumedang, Sobat Maestro. Jika umumnya pohon kopi tumbuh di daerah yang tinggi dan sejuk, maka berbeda dengan kopi Excelsa. Pohon kopi Excelsa tumbuh di dataran rendah dan beberapa jenis lahan gambut. Hebatnya lagi pohon ini tahan di suhu udara yang ekstrim dan kering ya. Sementara rasa kopi Excelsa sendiri kuat dan dominan pahit dan pohonnya juga mudah dibudidayakan. Kopi Excelsa ditemukan pertama kali pada tahun 1905 oleh Auguste Chevalier, seorang botanis dan ahli taksonomi asal Prancis. Dia menemukan kopi ini di sekitar aliran sungai Chari, tidak jauh dari danau Chad di Afrika Barat. Mulanya tanaman ini disebut Coffea Excelsa, kadang-kadang juga disebut juga sebagai Coffea dewefrei. Kemudian hari, kopi ini tidak dianggap sebagai spesies tersendiri, melainkan digolongkan sebagai varietas kopi Librica dengan nama ilmiah Coffea Librica var. dewefrei. Hingga saat ini klasifikasi dan nama ilmiah kopi Excelsa masih diperdebatkan, dan tak heran bila kopi ini memiliki banyak nama sinonim. Buat Anda yang mungkin punya usaha kopi, silakan Anda bisa bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa mempromosikan produk-produk kopi Anda, racikan-racikan kopi Anda kepada masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Silakan hubungi call center kami di 081 320 000925 atau DM aja di Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Nah, Sobat Maestro, kopi Excelsa ini tidak banyak diperdagangkan ya, kecuali kalau yang ada mereknya tuh yang tinggal ganti O belakangnya yang suka saya beli. Tapi emang enak kopinya sih. Itu ya hanya Arabica dan Robusta sih. Kopi itu hanya merek aja. Nah, kopi Excelsa ini tidak banyak diperdagangkan, di mana lebih dari 90% perdagangan kopi dunia didominasi Arabica dan Robusta, sehingga budidayanya juga dilakukan secara terbatas. Di Indonesia, kopi Excelsa bisa ditemukan di perkebunan kopi dataran rendah seperti di Jambi dan Kepulauan Riau, termasuk juga di Sulawesi, Sobat. Selain di Jambi, kopi Excelsa ini juga menjadi kopi premium yang memiliki rasa dan aroma yang khas. Ini juga ada di Toraja, Sulawesi Selatan. Dan ini ciri-ciri yang khas seperti aroma fruity, coklat, rempah, serta rasa yang seimbang antara asam dan manis. Kopi Excelsa cocok untuk dinikmati dalam berbagai suasana. Ini salah satu jenis kopi Excelsa ya dari Sumedang ya. Kemarin menjadi juara 3 World Brewers Cup 2024 di Chicago, yaitu Rian Wibawa membawa kopi Excelsa dari Jawa Barat ya di Sumedang. Ini ke ajang kompetisi menyeduh kopi tingkat dunia tanggal 14 April 2024 yang lalu. Menurut Rian, kopi Excelsa memang tidak sepopuler Arabica dan Robusta, tapi tetap premium. Wow, keren ya. Kopi selanjutnya adalah kopi Jamaika. Aduh, kalau udah ngomongin Jamaika itu kan maunya merege-rege minje gitu ya. Kopi Jamaika. Jamaika Blue Mountain merupakan kopi populer asal Jamaika dan pastinya berasal dari biji kopi Jamaika. Bukan Jamika ya, Jamika mah dipagar sih. Walaupun terkesan seperti kopi biasa, namun cita rasanya sungguh luar biasa. Pasalnya kopi ini rasanya sangat ringan, kompleks, dan tidak pahit, bahkan hampir seperti krim, Sobat Maestro. Kopi Jamaika masuk dalam kelas premium dengan harga tertinggi di dunia. Jamaika Blue Mountain Coffee atau dikenal dengan kopi Blue Mountain Jamaika adalah salah satu kopi termahal dan terlezat di dunia. Kopi Blue Mountain Jamaika pertama kali diperkenalkan oleh para budak Afrika yang dibawa ke Jamaika oleh para penjajah Inggris pada abad ke-17. Kopi ini awalnya ditanam di perkebunan milik para penjajah, tetapi kemudian ditanam oleh para petani lokal. Pada saat itu, tanaman kopi Arabica dibawa ke Jamaika oleh Gubernur Sir Nicholas Lawes dari Pulau Martinique pada tahun 1728. Kopi Blue Mountain Jamaika mulai terkenal pada abad ke-19. Pada saat itu kopi ini menjadi salah satu kopi paling populer di Eropa. Kopi ini juga mulai diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Pada tahun 1923, pemerintah Jamaika mengeluarkan undang-undang yang melindungi nama Blue Mountain. Undang-undang ini menyatakan bahwa hanya kopi yang ditanam di pegunungan Blue Mountain yang boleh disebut sebagai kopi Blue Mountain Jamaika. Satu lagu manis spesial buat Anda.
Kopi selanjutnya adalah kopi Katimor. Aduh, saya juga baru dengar ya. Kopi Katimor merupakan keturunan dari kopi Robusta. Kopi Katimor juga memiliki keasaman yang rendah. Tapi jangan anggap kopi ini biasa aja loh Sobat Maestro ya. Kopi ini punya aftertaste yang sangat unik. Jika diolah dengan benar, aftertaste dari kopi Katimor ini akan terasa sentuhan buah yang dipadukan dengan herbal. Wow, menarik ya. Jenis biji kopi Katimor merupakan hasil persilangan antara Catura dan Timor. Nama Catimor diambil dari dua varietas induknya, yaitu Catura dan Timor. Sesuai dengan sejarah, habitat asli varietas kopi Catura adalah Provinsi Timor Leste atau Timor Timur yang sekarang. Kebalik. Adalah Provinsi Timor Leste. Ketukan kebalik lagi ya. Adalah Provinsi Timor Timur atau Timor Leste yang sekarang. Setelah tahun 1978, varietas hibrida ini disebar ke wilayah Flores dan Aceh. Tanamannya tumbuh subur di iklim tropis seperti yang dimiliki di Indonesia dan tidak terlalu sejuk dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Catimor dihasilkan dari kopi Catura dan kopi Timor ya, sudah jelas tadi sudah saya singgung, dan varietas kopi Catura ternyata berasal dari Nicaragua dan Kolombia. Setelahnya dikembangkan secara masif di Brasil. Catura dihasilkan dari proses mutasi alami kopi varietas Bourbon. Sedangkan Timor merupakan varietas yang tumbuh di Pulau Timor sejak tahun 1940. Varietas ini juga hasil persilangan antara Arabica dan Robusta. Wow, amazing. Jenis kopi yang selanjutnya adalah hampir mirip dengan nama whisky. Tapi ini bukan whisky Sobat Maestro ya. Tapi kopi, yaitu kopi Bourbon. Ini merupakan jenis kopi tertua di dunia. Kopi dengan sejarah panjang ini memiliki karakteristik yang unik. Selama ini ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita hanya familiar dengan varietas kopi Robusta, Arabica, dan Liberica. Tapi ada kopi yang namanya kopi Bourbon. Kopi yang disebut-sebut sebagai biji kopi tertua di dunia ini merupakan spesies kopi Arabica. Kopi ini berasal dari tanaman kopi Arabica gourmet. Kopi Bourbon ini langka karena pohonnya rapuh, sehingga sedikit sekali dalam menghasilkan biji kopi. Kopi Bourbon memiliki cita rasa yang halus dan manis seperti saya ya. Bikin penasaran aja ya. Nah, kopi Bourbon berasal dari Perancis, tepatnya di daerah Bourbon yang ditemukan pada tahun 1708. Kemudian pada tahun 1800 kopi Bourbon dibawa ke Afrika dan Amerika Latin. Sayangnya tanaman ini rentan terhadap serangan hama juga penyakit. Meski begitu, kopi Bourbon ini memiliki potensi panen dan tumbuh yang baik. Sebenarnya kopi Bourbon ini merupakan varietas kopi tipika yang kemudian bermutasi saat ditanam di daerah Bourbon. Ukuran biji kopinya lebih kecil dan padat. Buahnya berwarna merah, kuning, dan merah muda. Buahnya mudah rontok musim hujan dan berangin. Kopi Bourbon memiliki rasa yang manis yang kompleks. Setelah itu ada sentuhan rasa asam dengan tekstur yang cukup halus. Aromanya juga khas, berbau buah-buahan yang segar dan unik. Nah, ini karakteristik ini sangat disukai oleh para pecinta kopi. Tapi harganya, aduhai. Buat Anda yang mungkin punya usaha kopi, silakan Anda bisa bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa mempromosikan produk-produk kopi Anda, racikan-racikan kopi Anda kepada masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Silakan hubungi call center kami di 081 320 000925 atau DM aja di Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Dan kopi yang terakhir ini Anda jangan terperangah dan jangan salah fokus ya Sobat Maestro ya. Kopi ini ya beberapa waktu yang lalu itu dilelang dan harganya setara dengan satu buah mobil per kilogram dan terjual sekitar 75 kilogram. Wow, kopi apakah itu? Biar penasaran dulu ya. Kalau di Indonesia ada kopi luwak yang terkenal dengan harganya yang fantastis. Maka di Amerika Tengah ada yang namanya kopi geisha. Langsung twing ke Jepang dong. Sama, satu frekuensi dengan saya ya. Ternyata ini adalah kopi dari Afrika Tengah. Kopi geisha atau geisha berasal dari Panama. Kopi ini mulai populer setelah diperkenalkan lewat lelang kopi Best of Panama pada 2004 lalu dan kini menjadi kopi
terfavorit. Bahkan di kalangan barista, biji kopi geisha seperti primadona yang tak henti diperbincangkan sembari mencari tahu dan menerka bagaimana biji kopi asal Panama ini sampai sepopuler seperti sekarang ini. Perjalanan biji kopi geisha pastinya bukan 1 atau 2 tahun, dan tentunya ada cerita menarik di balik kisahnya sampai-sampai beberapa barista mempercayakan biji kopi ini untuk diikutkan dalam kompetisi barista, dan hasilnya sungguh di luar nurul. Di luar dugaan. Budidaya kopi geisha terbilang panjang, dan inilah yang membedakan dari varietas kopi lainnya. Kopi geisha umumnya ditanam di dekat gunung vulkano baru. Setelah dipetik, biji kopi dikeringkan selama lebih dari seminggu hingga mencapai tingkat kelembapan ideal, kemudian baru siap untuk dijual. Setelah dijual, biji kopi geisha akan melewati proses pemanggangan seperti kopi pada umumnya. Kopi geisha ini berhasil menarik perhatian pencinta kopi karena harumnya seperti parfum. Tepatnya seperti aroma bunga melati, bergamot, dan mawar. Wow, keren ya. Menurut penilaian Specialty Coffee Association, kopi geisha dinobatkan sebagai kopi berkualitas baik. Ini banyak yang mengulik dari mana ini biji kopi geisha berasal. Ternyata varietas biji kopi geisha setelah dirunut dan dianalisa pada tahun 2004 berasal dari desa di Ethiopia, yaitu Geesa, sampai ke Panama sebab wabah penyakit karat daun yang melanda negeri tetangga, apakah itu dibawa oleh pedagang atau yang lainnya, mengalami perubahan eja. Mungkin karena saat pelafalannya hampir terdengar vokal I, maka jadilah geisha. Padahal Gesa ditambahi I. Tapi kesalahan eja ini merupakan kebaikan bagi kopi di perjalanannya memulai debut di kalangan pecinta kopi. Sejarah biji kopi ini dimulai sekitar tahun 1996 oleh ayah anak Price dan Daniel Peterson. Di tahun 2004, biji kopi ini mulai mendapat perhatian lebih dari pecinta kopi internasional setelah dinobatkan sebagai The Best of Panama. The Best of Panama sendiri merupakan kompetisi cupping kopi yang didirikan sejak tahun 1997 oleh Specialty Coffee Association of Panama. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya, biji kopi geisha banyak memenangkan lelang tertinggi di antara biji kopi lainnya pada masanya dan berhasil membawa banyak barista memenangkan kompetisi manual brewing dengan menggunakan biji kopi geisha. Jadi kopi geisha ini tidak ada sangkut pautnya dengan Jepang ya Sobat Maestro. Nah, semoga informasi dari kopi-kopi jenis-jenis kopi yang sudah saya hadirkan ini bisa menambah pilihan-pilihan Anda untuk menikmati kopi yang tidak itu-itu aja, begitu ya. Coba ditanyain ya di tempat kopi Anda yang biasanya Anda ngopi atau hunting kopi di Bandung ini kan banyak banget. Ada nggak jenis kopi ini? Tapi memang harganya lumayan aduhai sih Sobat Maestro. Nah, mumpung saya belum lupa buat Anda yang mungkin punya usaha kopi ya, silakan Anda bisa bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa mempromosikan produk-produk kopi Anda, racikan-racikan kopi Anda kepada masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Silakan hubungi call center kami di 081 320 000 925 atau DM aja di Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Semoga weekend Anda semakin spesial dengan kopi-kopi spesial yang kami hadirkan. Dari Gram Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih Spesial Weekend minggu depan. Happy next weekend dan God bless you. Bye-bye.